Shalom teman-teman, kita bertemu kembali. Bersyukur Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Kita boleh kembali belajar firman Tuhan. Hari ini saya masih akan meneruskan pelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama dari Matius pasal 10 ya, mulai dari ayat 1 sampai nanti yang terakhir. Yang intinya itu adalah bagaimana kita ini menjadi murid Tuhan Yesus dan tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Hari ini saya akan membahas dari ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Mari kita berdoa dulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bertemu kembali, belajar lagi firman-Mu. Berkatilah Tuhan apa yang akan kami pelajari bersama-sama, dan kiranya Engkau akan buat kami makin mengerti kebenaran-Mu, dan Engkau menuntun kami untuk berjalan di dalam tuntunan-Mu. Berkati hamba-Mu supaya dalam segala keterbatasan boleh menyampaikan firman Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia. Firman-Mu akan berkata-kata dalam setiap hati saudara-saudara yang memperhatikannya. Tuntunlah kami ya Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon pimpinan. Amin. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan akan saya baca dulu dari Matius pasal 10 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Beginilah firman Tuhan. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Berbahagialah kita sekalian membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin melanjutkan dari apa yang sudah kita bahas kemarin ya. Tema yang diberikan LAI pada bagian kita, bagian besar itu ayat 16 sampai 33 adalah penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Dan kita ingat dibuka dengan satu ayat pasal 10 itu, pasal 16 itu, lihat aku mengutus kamu seperti seekor domba ke tengah-tengah serigala. Nah, saudara-saudara sekalian, ada bahaya-bahaya yang dihadapi oleh orang-orang percaya. Nah, pada bagian ini yang pertama-tama kita menemukan sebuah nasihat ayat 23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, lari kota lain. Karena sebelum kamu menyelesaikan kunjungan ke kota-kota Israel, aku akan datang kembali. Ya, aku akan datang kembali. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan mengajak saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini mengajar kita untuk bersikap bijaksana dalam menghadapi kesukaran yang kita temui dalam mengikut Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara sekalian, bagian yang firman Tuhan yang kita baca tadi bicara supaya mereka lari. Apakah ini bentuknya lari ketakutan? Tidak ya. Kalau kita memperhatikan dalam ayat-ayat berikutnya, nanti minggu depan ya, saya harus memutus bagian ini karena cukup panjang. Kita akan menemukan bagaimana Tuhan mengajari orang percaya untuk tidak takut bersaksi, tidak takut memberitakan Injil. Nah, kalau kita membaca bagian pengutusan ini kan juga sebetulnya Tuhan Yesus sedang mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Injil, bukan? Nah, saudara-saudara sekalian, tetapi bagian ini menunjukkan yang pertama-tama pada kita bahwa orang Kristen harus cerdik, orang Kristen harus bijaksana dalam menghadapi ancaman-ancaman, tetapi dia tidak boleh
menunjukkan kekerasan. Tuhan tidak pernah mengajar kita ketika menghadapi bahaya, menghadapi ancaman, ketika mereka dianiaya, bukan? Ayat 23 dikatakan, apabila mereka menganiaya kamu. Saudara-saudara, Tuhan tidak pernah berkata, kamu mesti berkumpul, menyingkirkan diri, lalu memperlengkapi diri, lalu melakukan perlawanan. Tidak, saudara-saudara, tidak. Tuhan mengajari mereka untuk kamu mesti lari dari satu kota ke kota lain di Israel. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya mengatakan ini bukan ketakutan, tetapi apa? Biarlah kamu biarlah kamu pergi menyelamatkan diri. Nah, kenapa kok dikatakan lari, saudara? Ini gambaran sebuah, kamu harus dengan cekatan, kamu harus dengan Tidak menunda-nunda. Tapi kamu tahu keadaan yang membahayakan kamu, maka biarlah kamu menyiapkan diri. Segera berpindah dari satu kota ke kota lain. Pindah ke satu kota lain ini bagaimana? Sebagai muridku, engkau tetap memberitakan Injil. Tapi kalau ada bahaya mengancam, segeralah kamu dengan cerdas, dengan cerdik, mengatur dengan cekatan kepindahan. Tidak usah melawan. Saudara-saudara sekalian, itu memberitahukan kepada kita hal yang lain, yaitu sesungguhnya orang Kristen memang harus memegang imannya dengan teguh. Bahkan ada orang-orang Kristen yang pada awal kekristenan itu mati syahid. Tetapi apakah mati syahid itu merupakan suatu yang kenekatan, suatu yang mesti kita lakukan dengan gagah-gagahan kita? Ya, kita tahu bahwa hampir semua rasul itu mati syahid karena memberitakan Injil. Mereka tidak takut. Tetapi kalau kita perhatikan, orang-orang Kristen itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Saya pernah nonton satu film, saudara boleh nonton film yang bagus itu ya, judulnya Risen, yaitu menceritakan bagaimana pengikut Yesus yang mula-mula itu berpindah dari satu kota-kota yang lain. Juga ada film judulnya Paul, itu juga tentang kisah perjalanan Rasul Paulus ya, yang menceritakan bagaimana Maria Magdalena dan beberapa orang Kristen itu berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Saudara-saudara, tapi mereka tidak takut, ya, tapi mereka tidak gagah-gagahan. Mereka berusaha menghindari apa yang tidak bisa mereka hadapi. Kalau ini penting, ya, banyak orang Kristen hari ini ketika menyebut Tuhan, mereka ditantang perdebatan. Saudara-saudara, kita mesti sadar kalau itu perdebatan yang menjebak kamu, engkau belum kuat iman. Hindari saja, tidak usah berdebat. Ya, kadang-kadang kita harus mengalah, ya, bahkan kita harus berani untuk mengambil risiko untuk mungkin dipermalukan. Tapi kalau itu memang tidak mengganggu imanmu, tinggalkan saja. Tidak perlu kita berdebat. Tidak perlu kita panas hati, tidak perlu kita marah-marah. Perdebatan tidak membuat orang itu percaya Tuhan. Tapi biarlah kita bersikap bijaksana, dengan tenang, dengan baik, kita menghindarkan diri dari apa yang tidak bisa kita hadapi. Kadang-kadang kita juga menghadapi bahaya di mana kita ini bisa mencelakakan orang lain. Kalau kita sembrono, kita berlaku kasar, itu bisa membahayakan keluarga kita, bisa membahayakan anak cucu kita, bisa membahayakan bahkan gereja kita. Contohnya di dalam COVID-19 ini, saudara-saudara, kita diminta untuk beribadah di gereja. Mungkin kita sebagian merasa, kok kita takut sih? Saudara-saudara, kita bukan takut, tapi kita berlaku bijaksana supaya kita tidak membahayakan orang-orang di sekitar kita. Maka kita stay at home, ya, kita beribadah di rumah. Itu diajarkan oleh firman Tuhan. Hindarilah keadaan mencelakakan orang lain. Saudara-saudara, para misionari yang memberitakan Injil ke tempat-tempat yang berbahaya, ketika mereka memberitakan Injil, kadang-kadang mereka diancam. Mereka tidak takut mati, tapi kemudian mereka diancam jemaatnya. Kalau kamu tetap memberitakan Injil, jemaatmu tak bunuh. Saudara-saudara, para misionari itu harus dengan bijaksana menghindarkan diri, mengalihkan diri. Apakah mereka takut? Enggak. Tapi mereka percaya dengan janji Tuhan yang berikut ini. Tuhan mengatakan begini,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Nah saudara, ini adalah gambar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri pada mereka. Kamu mesti bijaksana dengan percaya bahwa akulah yang akan datang. Nah saudara, bagian ini barangkali ada sedikit perdebatan kita atau pertanyaan bagi kita. Loh, Tuhan Yesus datang katanya sebelum kamu mengunjungi seluruh kota Israel aku datang kembali. Kok Tuhan tidak datang? Sampai sekarang juga Tuhan belum datang. Nah saudara-saudara, sesungguhnya kita mesti mengerti ini adalah cara Matius menyampaikan akan hal kerajaan Allah itu. Ya, nanti di dalam Matius 16 kita akan bertemu kembali, gitu ya. Bagaimana aku anak manusia akan datang kembali. Saya bacakan saudara-saudara ya. Catatan di sini. Di dalam Matius 16 juga dikatakan begini. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya. Nah, tapi kalau kita membandingkan dengan Markus dan Lukas yang berbicara dalam hal yang sama, Markus itu mencatat bahwa akan ada orang di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang. Lukas juga berbicara begitu. Sesungguhnya ada orang yang hadir di sini yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang. Jadi kedatangan anak manusia itu sesungguhnya juga ada arti kedatangan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu kuasa Tuhan akan datang menyertai kamu. Kerajaan Allah akan datang di dalam gereja. Dan ini betul terjadi saudara-saudara. Ketika orang-orang Kristen mula-mula itu mengalami aniaya, mereka berpindah menghindari satu kota-kota lain, tetapi mereka melihat kenyataan kerajaan Allah itu betul-betul datang. Kapan? Waktu mereka melihat di dalam nama Tuhan Yesus orang sakit itu disembuhkan. Petrus dan Yohanes bertemu dengan orang lumpuh. Lalu ketika ketemu orang itu di depan bait Allah, mereka bilang, emas dan perak aku tidak punya, tetapi apa yang aku punya aku beri. Di dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Orang itu bangkit, berjalan, memikul tempat tidurnya itu pulang. Itu menyatakan apa? Kuasa Allah sudah datang di tengah-tengah murid-muridnya. Katanya di dalam Kisah Para Rasul, orang-orang itu menaruh orang-orang sakit di pinggir-pinggir jalan. Kalau rasul-rasul itu lewat dan kena bayangannya, orang-orang itu sembuh. Orang yang dirasuk setan diusir setannya. Bahkan ada orang mati dibangkitkan oleh Petrus. Siapa itu? Tabita itu ya. Tabita itu di Dorcas itu dibangkitkan oleh Petrus. Lalu kerajaan Allah diberitakan, Kornelius bertobat oleh pernyataan Injil. Setan-setan diusir. Petrus dan Silas ketika di penjara di Filipi, mereka memuji Tuhan, pintu-pintu penjara terbuka. Saudara-saudara sekalian, sungguh benar mereka mengalami sendiri anak manusia itu datang sebagai raja. Nah itu saudara-saudara. Jadi mereka berpindah dari kota ke kota itu bukan dengan ketakutan, tetapi dengan sebuah jaminan. Kamu tidak usah melawan. Beritakanlah Injil dengan lemah lembut, dengan bijaksana. Tidak usah dengan kekerasan. Kenapa? Karena Injil bukan bergantung pada kekuatanmu. Injil itu bergantung pada kekuatan Allah. Ketika engkau berpindah dari satu kota-kota lain, membawa hidupmu sebagai orang Kristen menjadi saksi, menceritakan kebaikan Tuhan tanpa kamu sadari, kerajaan Allah sudah datang. Saudara, betul ya? Memang gereja baru kemudian berdiri sebagai organisasi itu kira-kira tahun 400. Tapi selama 400 tahun itu ketika gereja teraniaya, tidak ada perlawanan, tidak ada sejarah mencatat gereja itu melawan pemerintah, tidak ada. Tetapi selama 400 tahun, selama penganiayaan itu, Roh Tuhan bekerja. Sekalipun mereka dianiaya, sekalipun rasul-rasul dibunuh semua, saudara-saudara, gereja bertumbuh secara luar biasa. Sehingga setelah 400 tahun, lalu Raja Romawi menjadi Kristen.
gereja diizinkan berdiri, tiba-tiba muncullah ratusan gereja Tuhan di Asia, di Afrika, di Eropa. Karena kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang menyertai mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, dari situ kita boleh mengerti, demikian juga dengan kita hari ini. Mari kita hidup sebagai orang Kristen dengan bijaksana, tanpa kekerasan, tetapi dengan satu keyakinan bahwa Injil akan terus diberitakan dengan kuasa Allah menyertai kita. Mari kita terus bersaksi, terus memberitakan Injil. Kalau ditolak, tidak usah ngotot, ya. Tapi dengan bijaksana kita mencari tempat yang lain. Dengan bijaksana kita mencari rumah yang lain, keluarga yang lain di mana Injil akan diterima dan kita akan melihat kuasa Allah dinyatakan dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian, berikutnya ayat 25. Nah, ini ayat 25 menarik, saudara-saudara. Ayat 25, ketika mereka menghadapi kesukaran, Tuhan Yesus membuat sebuah analogi lagi, membuat sebuah persamaan lagi dengan dirinya. Begini, cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudara-saudara, bagian ini mengingatkan kita bagaimana kita mesti memandang diri kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Tuhan Yesus. Ketika kesukaran datang, jangan komplain dulu. Tapi mari kita ingat, iya, bukankah Tuhan kita ketika ia datang dari surga mulia, membawa kasih-Nya ke tengah dunia, dia ditolak, bahkan dianiaya. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau kamu muridku, apa yang kamu harapkan? Aku ini ditolak, aku ini dianiaya. Bahkan ada bagian yang mengatakan begini, jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Artinya, saudara-saudara, kalau Tuhan Yesus dianggap pengikut setan, nah ini bagian ini mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus ketika mengusir setan pernah dikatakan Yesus itu mengusir setan dengan kuasa penghulu setan, yaitu Beelzebul. Nah itu dia. Dan kemudian dia difitnah sebagai pengikut si Beelzebul. Nah itu dia. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, aku ini difitnah. Aku memberitakan kabar baik Injil Kerajaan Allah, tetapi aku ini difitnah sebagai pengikut setan. Apalagi kamu seisi rumahku itu adalah kamu keluargaku, kamu murid-muridku. Jangan heran kalau kita sedang memberitakan Injil, kita difitnah, saudara-saudara. Kita difitnah melakukan apa yang jahat. Nah, saudara-saudara sekalian, jangan heran, ya. Yang pertama, itu membuat kita sebagai pengikut Kristus selalu mengharapkan apa yang terburuk. Jadi orang Kristen tidak usah kaget menghadapi pergumulan-pergumulan, masalah-masalah dalam keluarga. Ketika saudara mengikut Kristus, saudara diasingkan, saudara dibenci, saudara tidak disenangi, tidak usah heran, ya. Sebab sesungguhnya dunia ini menolak Tuhan Yesus. Ingat bukan Yohanes memulai Injilnya dengan begini, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah, firman itu menjadi manusia. Dia datang kepada kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu menolaknya. Sejak Tuhan Yesus datang, dia sudah ditolak. Saudara-saudara, tidak aneh kalau kita sebagai orang Kristen kita juga mengalami penolakan. Biarlah kita menerima itu dengan mengerti betul Tuhan itu ditolak. Saya nggak boleh mengharapkan yang lain. Nggak usah mengharapkan yang lain. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, itu menjadi pertimbangan yang yang tricky, yang pasti selalu menggelitik hati kita. Begini, saudara. Kalau Tuhan Yesus ditolak, bukankah seharusnya kita ini sebagai pengikutnya juga mengalami kira-kira yang sama?
Tapi kemudian kalau kita merasa gereja kita tuh aman-aman, menjadi serupa dengan dunia ini, bukan ditolak malah disenangi dunia. Saudara-saudara, kita kadang-kadang harus berpikir baik-baik. Sungguhkah kita ini sedang menjadi murid Tuhan? Atau kita ini sedang begitu kompromi dengan dunia ini? Tapi gereja itu menjadi semakin serupa dengan dunia ini. Bukankah kalau kita ingat nasihat Paulus itu, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, Roma 12 bukan? Saudara-saudara, mari kita memeriksa diri kita sendiri, memeriksa gereja kita sendiri. Kalau sampai gereja itu tidak mengalami tantangan apapun di dunia, jangan-jangan kita ini menjadi serupa dengan dunia, saudara. Jangan-jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Kalau kita tidak mengalami ancaman apapun dalam pemberitaan Injil, jangan-jangan kita ini tidak pernah memberitakan Injil, sehingga kita aman-aman saja gitu. Saudara-saudara, saya tidak ingin menyalahkan siapapun, tapi ini juga menjadi masukan buat saya sendiri. Sungguhkah kita ini sedang hidup seperti guru kita, seperti Tuhan kita? Kalau Tuhan di tengah dunia mengalami semua kesukaran itu, ditolak, dianiaya, bahkan disalib, mengapa tidak ada salib kita? Mari kita merenungkan itu, saudara-saudara. Dan mari kita bersiap ketika mengikut Tuhan, mengalami apa yang Tuhan alami. Berikutnya, kalau kita sampai mengalami itu, bukankah seakan-akan Tuhan berkata, Tuhanmu itu mengalami hal itu, gurumu itu mengalami hal itu. Kalau sampai kita di dalam mengikut Tuhan mengalami kesukaran itu sebuah kehormatan. Saudara-saudara, Petrus itu berkata, saudara-saudara sekalian, betapa mulianya kita bukan cuma dipanggil untuk menerima keselamatan itu, tetapi kita dipanggil untuk bersama-sama menderita bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Menarik, saudara-saudara, orang Kristen mula-mula, gereja mula-mula menghayati penderitaannya sebagai sebuah kehormatan. Saya diizinkan untuk ambil bagian di dalam penderitaan Yesus Kristus. Saya tidak tahu apa yang saudara alami sekarang sebagai orang Kristen. Kalau saudara mengalami penderitaan, mengalami kesukaran, mengalami aniaya, saudara nangis-nangis, atau saudara makin berkumpul dalam iman dan saudara menemukan sukacita menghadapi kesukaran itu. Saudara-saudara, bukankah kalau hari ini kita ini boleh mendengarkan Injil, itu ada orang-orang Kristen, ada misionari-misionari yang datang ke Indonesia. Mereka meninggalkan kenyamanan, mereka datang ke tempat-tempat di mana Injil belum diberitakan. Waktu mereka datang bagaimana? Saudara-saudara, beberapa orang dibunuh, beberapa orang dianiaya, sampai Injil itu menjadi berita yang indah dan diterima. Kenapa? Karena orang-orang yang dianiaya, yang dibunuh itu tidak menyerah, tapi mereka tetap memberitakan Injil dengan sukacita sekalipun mereka dianiaya. Dan itulah biasanya yang membuat Injil itu akhirnya diterima. Ketika orang-orang yang menganiaya, bermaksud jahat itu melihat orang-orang Kristen itu, ketika dianiaya, mereka tetap menunjukkan sukacita. Kenapa kok bisa? Sebab mereka mengingat Yesus Kristus Tuhan yang sudah dianiaya bagi mereka. Dan mereka bersukacita menjalani hidup yang sukar itu bersama dengan Tuhan. Mereka tidak memberontak, mereka tidak menunjukkan kekerasan, tapi semakin dia dianiaya, mereka semakin mengasihi. Dan sungguh di dalam hidup mereka firman Tuhan diberitakan, kasih Tuhan dinyatakan. Saya punya banyak cerita tentang hal itu, tapi saya mau mengatakan kebenaran ini, saudara. Sungguh itu benar. Saya mau cerita sedikit untuk saudara saat ini. Satu kali saya pergi ke Saben untuk
menghadiri peresmian sebuah gereja yang dibangun oleh teman-teman dari Korea. Nah setelah jadi gereja itu dibangun dan teman-teman di Korea ini datang dalam peresmian gereja itu. Pada waktu mereka datang, mereka menyampaikan firman Tuhan, lalu mereka ada satu kelompok yang memuji Tuhan, ya. Dan ketika mereka memuji Tuhan, ada satu nyanyian Korea yang saya nggak ngerti, tetapi waktu mereka menyanyi dengan sepenuh hati. Ada dua orang penyanyi itu yang terharu seperti hampir menangis menyanyi lagu itu. Nah waktu selesai, saya tanya pada teman orang Korea yang menerjemahkan itu tadi isinya apa ya? Oh, lagu itu bercerita tentang seorang pendeta yang anaknya dibunuh, tetapi dia mengasihi orang yang membunuh. Gimana ceritanya? Katanya begini, Sob. Saya pernah baca cerita ini juga, tapi saya baru tahu bahwa anaknya sudah besar. Ada seorang pendeta dari Korea Selatan pada waktu perang Korea. Pendeta ini ditangkap, begitu ya, oleh pihak orang yang tidak percaya Tuhan, dan kemudian dia diancam. Kalau kamu tak percaya Tuhan Yesus, kamu akan saya bunuh. Sangkalah imanmu. Oh, pendeta ini tidak takut. Saya tak percaya Tuhan Yesus. Tapi kemudian orang ini bilang, oke, saya tidak bunuh kamu, saya bunuh anakmu. Dia punya 2 anak, saudara. Sudah besar. Satu katanya mau berangkat kuliah ke Amerika. Ditodong di kepalanya oleh perwira yang tidak kenal Tuhan. Kalau kamu tidak percaya itu, kalau kamu tidak menyangkal Tuhan, saya bunuh anakmu. Dan dia bilang, aku tidak akan menyangkal Tuhan yang menyelamatkan aku. Tembak anak yang pertama, mati. Lalu dia bilang, tetap tidak percaya, tidak menyangkal, saya tembak anakmu yang kedua. Saudara sekalian, sungguh ya, karena tidak menyangkal anak yang kedua pun ditembak. Dan ayah itu, pendeta itu, mengalami kesedihan yang luar biasa. Nah, berikutnya dalam perang itu, perwira ini tertangkap ketika terjadi peperangan dan tertangkap dan diadili di dalam pengadilan itu. Lalu dia akan dihukum. Tetapi ketika akan dihukum, berdirilah satu orang bapak mengatakan, saya minta orang berserahkan pada saya. Hakim tanya, alasannya apa? Dia bilang, aku ini pendeta. Dia membunuh 2 anak saya. Wow, orang semua kaget. Mau diapain ini? Tetapi ketika diserahkan, pendeta itu membawa pulang perwira itu, yang mungkin dalam penjara dan terluka, tapi dia pulang dan merawatnya dan menjadikannya seperti anaknya sendiri. Perwira itu bertobat menjadi orang Kristen, memberitakan firman Tuhan. Seorang yang menghayati penderitaannya sebagai seorang yang menjadi murid Tuhan, dan dia memperlakukan orang yang menjahatnya seperti Tuhan memperlakukan kita orang berdosa. Dan itulah Injil. Saudara sekalian, Injil kerajaan surga sudah datang. Anak manusia itu datang di dalam kerajaannya sebagai raja. Nah, saudara sekalian, ayat 20 Nah, saudara sekalian, ayat 26 dan ayat berikutnya nanti saya akan bahas pada waktu yang akan datang, karena ini akan cukup panjang. Tetapi mari kita hari ini mengucap syukur kepada Tuhan yang sudah menuntun kita untuk tahu bagaimana menghadapi pergumulan hidup kita. Ya, percayalah pada Tuhan, berlakulah bijaksana, dan biar Tuhan akan menuntun kita untuk menjadi orang-orang yang memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu. Tuntunlah kami, bukan hanya menjadi orang-orang yang mendengar firman Tuhan, mengerti kebenarannya, tetapi orang-orang yang berjalan menurut tuntunan-Mu. Berikanlah kami kekuatan-Mu, berikanlah kami kuasa-Mu, supaya hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan,
Injil Tuhan diberitakan, dan gereja Tuhan akan menjadi gereja yang membawa terang Tuhan ke tengah-tengah dunia ini. Terpujilah namamu, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita akan bertemu kembali pada PA yang akan datang minggu depan. Tetap sehat, tetap di rumah, dan kita akan bersama-sama bertemu kembali nanti beribadah bersama di rumah Tuhan setelah wabah ini berlalu. Tuhan Yesus memberkati.